Antum bisa ditemukan orang tersebut tidak bisa tidur kecuali dengan pil dulu. Coba. Yang punya uang pas-pasan, di mana aja bisa tidur. Walaupun kita paham ada orang yang hobinya ngantuk, tapi tanpa bantal, tanpa ini, itu mudah. Berapa banyak mereka-mereka yang punya pulau, punya sekian banyak pesawat, terakhir bunuh diri. Onassis atau baca tahun sekian, umur 38 bunuh diri juga. Ada sekian banyak artis bunuh dirinya dicari hari kelahirannya. Ini memang bunuh diri yang direncanakan. Karena dengan ini dia nggak mendapatkan kepuasan. Di Jepang paling banyak orang bunuh diri. Coba. Karena yang namanya kenikmatan itu pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Nah, Ramadan ini juga membuat orang semakin dekat sama Allah. Semakin merasa bahwa kalau orang lain melihat bahwa itu berat, orang menikmati ibadah. Yang tidak paham tentang Islam, capek, puasa, menahan lapar, tapi yang berbuat itu nikmat. Bahkan disebutkan dalam hadis, dua kegembiraan saat berbuka dan saat bertemu dengan Rabbnya. Coba. Orang puasa. Masyarakat melihat infak lagi, pengumuman lagi, donasi ini, habis kok uangnya dikeluarin semua ini untuk berinfak. Tapi yang berbuat merasakan kenikmatan. Ini mulai acara baru. Kalau ini dimainkan juga berhenti gitu. Jadi kalau memandangkan juga asik. Jadi kalau orang lain melihat puasa, menahan, lihat agama ini, tapi yang merasakan itu nikmat. Bahwa para sholihin kalau sudah begitu fajar dia mengatakan ya lailatul wa yasubhu qiflatul, wahai malam itu sudah malam, wahai fajar. Yang tadi yang itu malah agak tenang, kecil tapi nggak tenang. Tapi yang kecil itu memang kecil, tapi kelihatannya hati kecil juga. Karena ini banyak gangguan. Ya ini betul, malam itu adalah malam. Fajar janganlah tampakkanlah dirinya. Dan dia masih dalam kondisi nikmat bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tidak berbeda pendapat dengan, atau saya tidak melarang, atau bahkan bukan tidak setuju. Kadang-kadang kalau sholat berjamaah, kamisan kita tidak bersama sini. Bagus, bukan tidak bagus. Tapi jangan nangisnya waktu sholat itu aja. Nanti di rumah sendirian tidak pernah nangis, kecuali kena meja atau digigit kalau gini. Khawatir saja. Ketika nangisnya itu nangis jamaah. Nanti setelah sholat, assalamualaikum, masing-masing melihat siapa yang paling banyak tetesan air mata. Curiga. Walaupun itu tidak dilarang, bagus. Cuma pertanyaannya, kenapa menangis saat itu saja? Kenapa ketika dia berkomunikasi langsung dengan Allah tidak pernah menangis? Kecuali di saat itu pun menangis, sendirian pun juga menangis. Itu bagus. Muhammad ibn Wasif dia menceritakan bagaimana kondisi di zaman itu. Kondisi di zamannya, di zaman kami itu
Ada seseorang dengan istrinya satu bandar. Si suami menangis mungkin berjam-jam atau setengah jam, istrinya tahu. Bahkan dalam sholat pun seseorang menangis dan kiri kanan pun tidak tahu. Itu yang paling bagus. Pasti nggak ada unsurnya. Tapi kalau antum lihat ini, jadi salah imam ini membasahi baju, muncul cerita di sana, masya Allah sebuah. Sampai hari besok pun masih kelihatan di makan. Bisa air pujian yang muncul. Kalau ada sholat pergi udah siap-siap lagi, persiapkan untuk lebih hebat dari kemarin. Setan bermain. Strateginya banyak sekali. Terus merasa wah ini yang paling soleh, paling gurur muncul, sombongan muncul. Dia yang paling dekat sama Allah, dia paling ini, paling ini. Mainkan terus. Apalagi ada sholat imam yang kita siap menangis. Karena imam ini membuat jamaah bagus, tapi nanti endingnya yang berbahaya. Dan yang paling tahu hati manusia hanya Allah SWT. Puasa juga mendidik kita untuk tahu. Sehingga puasa ini tidak ada yang tahu kecuali Allah. Mau berbuka pun tidak ada yang melihat. Jadi mendidik orang berbuat amal. Kalaupun terbongkar ya sudah setelah dia meninggal. Model Imam Ali Zainal Abidin. Untuk melihat bagaimana kebaikan. Setelah dia meninggal baru. Ketika dimandikan itu di belakang itu kasar semua. Dia yang memikul ganggu, dia kasar, tidak mungkin. Berarti tidak ada sesuatu yang dia lakukan kecuali dilakukan sendiri. Setelah meninggal, minggu pertama, kedua sudah tidak ada lagi bantuan masyarakat miskin di kota Madinah. Yang janda ada bantuan, yang miskin. Setiap dia udah punya data. Siapa orang-orang miskin di kota Madinah? Kalau mau dibunuh pun orang juga tidak ada. Puasa juga mendidik kita untuk siap untuk berbagi. Berbagi dengan umat, berbagi dengan masyarakat. Manfaat para saiman, barang siapa yang menyiapkan iftar untuk orang shahid saat berpuasa, dia dapat pahala. Yang berpuasa tidak terkurangi. Di lampu-lampu merah, kalau Al-Hidayah membuat program bagus, iftar untuk di lampu-lampu merah. Kurma mungkin 2-3 biji, mungkin ada satu kue dan air, orang udah senang. Jadi kalau dari jumlah ini, taruhlah sehari kita dilakukan sebulan penuh. Bagikan, ya pasti kita juga buka puasa. Saya ceritakan seseorang di peristiwa terjadi. Kelihatannya memiliki pandangan pada wajah-wajah yang sedikit. Jadi kadang-kadang masyarakat itu selalu berpikir orang itu berbagi kalau punya uang banyak. Dan begitu kan, oh nanti saya tidak punya uang banyak atau ilmunya banyak. Padahal yang sedikit itu kalau dibagi banyak juga. Ada seorang kaya di satu kota nggak begitu besar. Masya Allah, dermawan banget sekali. Ada seseorang mendatanginya, wahai si fulan, jazakallah khair, terima kasih antum banyaklah infaknya, banyak sedekahnya. Tapi bapak ini dengan si fulan nggak ada apa-apanya. Siapa si fulan? Dia ada di, mungkin kalau di condet ini mungkin dia ada di daerah pinggiran. Orang kaya, ya, orang ini di bawah pas-pasan hidupnya. Bapak nggak ada apa-apanya dengan dia. Malam lebaran haji dia berkunjung ke rumah orang itu. Penampilan orang miskin. Datangnya jam 10:30 mendekati jam 11 malam. Malam lebaran haji. Ketika dibuka pintu, langsung dia tanya, karena penampilan yang datang orang susah, apa yang bisa saya bantu? Dia bilang, kami dari kampung ini disebut
dan kampung-kampung fukara masakin. Klik like, share, dan jangan lupa subscribe.